Baiklah, kita masuk ke permasalahan yang pertama. Di situ ada bentuk soal cerita seperti itu. Diketahui harga 4 kg salak, 1 kg jambu, 2 kg kelengkeng adalah Rp54.000. Harga 1 kg salak, 2 kg jambu, dan 2 kg kelengkeng adalah Rp43.000. Harga 3 kg salak, 1 kg jambu, dan 1 kg kelengkeng adalah Rp37.750. Tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Kita akan membuat model matematika atau SPLTV dari permasalahan tersebut, tetapi sebelumnya kita buat terlebih dahulu untuk permisalannya. Nah, di sini ada 3 jenis barang ya, ada salak, jambu, dan kelengkeng. Maka dari itu yang kita buat adalah 3 permisalan. Misal ya, karena di sini yang diketahui adalah tentang harga buah, maka saya tekankan dari awal untuk permisalannya sesuai dengan soalnya. Jadi tidak hanya salak, jambu, atau kelengkeng, tetapi ada tambahan kata harga seperti itu. Nah, misal harga 1 kg salak sama dengan X, harga 1 kg jambu sama dengan Y, dan harga 1 kg kelengkeng sama dengan Z. Nah, untuk model matematika yang pertama, karena yang diketahui di dalam soal harga 4 kg salak, maka kita tulis 4X ya. Kemudian harga 1 kg jambu kita tulis Y, ditambah 2 kg kelengkeng berarti kita tulis 2Z sama dengan Rp54.000. Itu persamaan yang pertama. Yang kedua, harga 1 kg salak berarti di situ X, ditambah 2 kg jambu berarti 2Y, ditambah 2 kg kelengkeng berarti di situ adalah 2Z sama dengan 43.000. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, harga 3 kg salak berarti di situ 3X, ditambah 1 kg jambu adalah Y, ditambah 1 kg kelengkeng berarti di situ Z sama dengan 37.750. Kita menemukan 3 bentuk persamaan linear 3 variabel. Nah, dari bentuk 1, 2, dan 3 di situ membentuk sebuah sistem ya, namanya sistem persamaan linear 3 variabel. Jangan lupa menggunakan tanda kurung buka kurawal seperti ini. Nah, dia menandakan satu kesatuan atau sistem. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, hampir sama seperti permasalahan yang pertama, hanya saja, nah nanti kita lihat ya di sini permisalannya seperti apa. Di situ ada 3 buku tulis, 2 pensil, 3 pulpen, dan seterusnya. Nah, berarti ada 3 permisalan yang kita tulis di sini. Yang pertama adalah harga 1 buku tulis, ya sama seperti yang sebelumnya. Harga 1 buku tulis sama dengan A, kemudian harga 1 pensil sama dengan B, dan harga 1 pulpen sama dengan C. Sehingga untuk model matematikanya, harga 3 buku tulis berarti di situ kita tulis 3A, kemudian harga 2 pensil kita tulis di sini 2B, kemudian 3 pulpen berarti di sini 3C sama dengan 15.700. Itu yang pertama. Yang kedua, harga 2 buku tulis ditambah 3 pensil sama dengan 9.200. Harga 2 buku tulis kita tulis 2A, kemudian ditambah 3 pensil berarti di sini adalah 3B sama dengan 9.200. Kemudian yang ketiga, harga 4 pensil ditambah 3 pulpen sama dengan Rp11.000. Nah, 4 pensil di sini kita tulis 4B, jadi hati-hati ya, bukan 4A. Kita lihat di sini objeknya atau bendanya. Karena di sini objeknya atau bendanya adalah pensil, sedangkan di sini permisalannya harga 1 pensil adalah B, maka kita menuliskannya juga sesuai dengan permisalannya, yaitu 4B ditambah dengan 3C karena 3 pulpen sama dengan 11.000. Nah, itu kita mendapatkan 3 model matematika. Nah, kita tulis dalam sebuah sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, jika kita lihat di sini bentuk sistem persamaan linear 3 variabel ini untuk permasalahan kedua berbeda dengan permasalahan yang pertama. Ya, karena tadi kalau permasalahan yang pertama itu masing-masing PLTV-nya mengandung 3 variabel. Sedangkan di permasalahan yang kedua ini
untuk masing-masing PLTV-nya tidak selalu mengandung 3 variabel, tetapi tidak masalah karena di dalam SPLTV ini yang penting di dalam SPLTV ini mengandung 3 variabel ya, masing-masing ada A, B, dan C. Jadi tidak harus di setiap PLTV-nya atau tidak di setiap persamaannya, seperti itu. Kita sudah memperoleh di situ untuk SPLTV atau model matematikanya. Nah, sekarang untuk permasalahan yang ketiga. Diketahui Deksa 4 tahun lebih tua dari Elisa. Jadi 4 tahun lebih tua dari Elisa. Diketahui juga bahwa Elisa 3 tahun lebih tua dari Firda. Jumlah umur Deksa, Elisa, dan Firda adalah 58 tahun. Model matematika dari permasalahan tersebut adalah kita misalkan seperti tadi, umur Deksa di situ kita misalkan D, umur Elisa sama dengan E, umur Firda sama dengan F. Nah, di sini kita menggunakan kata umur. Jadi harus jelas ya objeknya itu apa, jangan hanya Deksa, Elisa, Firda. Nah, itu kurang lengkap. Nah, kita tulis di sini untuk model matematikanya. Di situ umur Deksa sama dengan 4 tahun lebih tua dari Elisa. Jadi umurnya Elisa itu nanti ditambah 4 tahun seperti itu. Jadi D sama dengan E ditambah 4. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini jadinya seperti ini ya. Ini sebenarnya D sama dengan E plus 4 ini sudah boleh kita tuliskan nanti di dalam SPLTV, tetapi untuk mempermudah ketika nanti kita mau menentukan nilai masing-masing, persamaan ini bisa diubah ke dalam bentuk D dikurangi E sama dengan 4, seperti itu. Yang kedua, Elisa atau umur Elisa itu 3 tahun lebih tua dari Firda. Jadi bisa kita tulis di sini E sama dengan F ditambah 3 ya. Jadi E sama dengan F ditambah 3 karena umur Elisa ini 3 tahun lebih tua dari Firda. Seperti itu. Ini sama seperti yang model pertama, bisa kita ubah menjadi E dikurangi F sama dengan 3. Seperti itu. Kemudian model yang ketiga, umur Deksa. Jadi di sini kan ada kata jumlah umur Deksa ditambah Elisa dan Firda. Jadi kita jumlahkan saja masing-masing usianya. Umur Deksa ditambah Elisa ditambah Firda sama dengan 58. Nah, bisa kita tulis menjadi D ditambah E ditambah F sama dengan 58. Kita sudah memperoleh 3 bentuk PLTV atau persamaannya, sehingga bisa kita tulis ke dalam bentuk SPLTV. Sekali lagi saya tekankan, walaupun di masing-masing persamaan ini mungkin tidak mengandung 3 variabel, yang jelas di dalam SPLTV ini ada 3 variabel, jadi tidak selalu Kita lanjutkan untuk permasalahan yang keempat. Nah, di sini ada permasalahan seperti ini, hampir sama seperti permasalahan yang sebelumnya. Nah, kita tulis dulu di sini untuk permisalannya. Karena di situ ada 3 orang, yaitu Sukardi, Dennis, dan Willy. Kemudian di situ membahas tentang umur, maka yang kita misalkan adalah umur Sukardi sama dengan P, umur Dennis sama dengan Q, kemudian umur Willy sama dengan R. Jadi untuk permisalan di sini tidak harus menggunakan X, Y, Z ya, boleh menggunakan variabel yang lain. Nah, kita tulis untuk model matematikanya. Umur Sukardi, jadi di situ kan 4 tahun mendatang ya. Karena di sini ada kata 4 tahun mendatang, jumlah umur Sukardi, Dennis, dan Willy adalah 52 tahun, maka di 4 tahun yang akan datang, umur Sukardi ini harus ditambah dengan 4. Jadi umur Sukardi ditambah 4, Dennis ditambah 4, dan Willy ditambah 4, ini sama dengan 52 tahun. Seperti itu. Jika kita tulis dalam bentuk simbol, maka di sini kita tulis P ditambah 4, ditambah Q ditambah 4, ditambah R ditambah 4 sama dengan 52. Seperti itu. Nah, nanti 4 ini kita jumlahkan, kemudian kita pindahkan ke ruas kanan ya. Seperti itu. Jadi nanti 52 dikurangi 12. Itu model yang pertama. Yang kedua, di sini
6 tahun yang lalu. Jadi kalau misalkan 6 tahun yang lalu, umur kita sekarang dikurangi dengan 6 tahun yang lalu. Ya, seperti itu. Perbandingan umur Soekardi dan Denis adalah 1:3. Jadi kita menuliskannya seperti ini. Umur Soekardi dikurangi 6 banding umur Denis dikurangi 6 sama dengan 1:3. Jadi kenapa di sini dikurangi 6? Karena ada kata 6 tahun yang lalu. Nah, modelnya seperti ini. Perbandingan bisa kita tulis dalam bentuk pecahan. Ya, jadi di sini ada P dikurangi 6 per atau banding Q dikurangi 6 sama dengan 1/3. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, umur Denis dan Willy berbanding 3:7. Tidak ada embel-embel 4 tahun mendatang atau 6 tahun yang lalu atau yang lainnya. Berarti cukup kita tulis umur Denis banding Willy sama dengan 3:7 atau Q per R sama dengan 3/7. Kita sudah memperoleh 3 model matematika. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Penyederhanaannya seperti itu. Jadi untuk model yang pertama tadi menjadi P ditambah Q ditambah R sama dengan 40. Ya, jadi ini nanti 4-nya ini pindah ke ruas kanan. Nah, 52 dikurangi 12 hasilnya adalah 40. Yang kedua, nah tadi yang kedua kan seperti ini modelnya. P dikurangi 6 per Q dikurangi 6 sama dengan 1/3. Jadi kita kalikan silang. P dikurangi 6 ini kalikan dengan 3, 1 ini dikalikan dengan Q min 6. Nah, seperti ini ya. 3 dikalikan P dikurangi 6 sama dengan 1 dikalikan Q min 6. Jadi masing-masing nanti dikalikan. 3 kali P, 3 kali negatif 6, 1 kali 3, 1 kali negatif 6. Seperti itu. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. 3 kali P berarti 3P. 3 kali negatif 6 itu berarti negatif 18. Nah, di sini tetap karena dikalikan dengan 1. Sekarang kita sederhanakan bentuknya agar di ruas kiri hanya ada variabel, di ruas kanan ada konstantanya. Jadinya seperti ini ya. Itu 3P dikurangi Q sama dengan 12. 12 ini asalnya adalah dari negatif 6 ditambah 18. Jadi jika negatif 18 ini pindah ke ruas kanan, dia akan menjadi positif. Nah, yang ketiga, umur Denis banding Willy sama dengan 3/7. Berarti di sini Q per R sama dengan 3/7. Kita kalikan silang seperti model yang kedua ya. Q kalikan 7 atau 7 kalikan Q sama dengan 3 kalikan R. Nah, hasilnya seperti itu. Kita nolkan ruas kanan karena 3R ini pindah ke ruas kiri. Jadinya 7Q dikurangi 3R sama dengan 0. Itu ya. Sekarang kita lanjut. Kita tulis bentuk SPLTV-nya. P ditambah Q ditambah R sama dengan 40. Kemudian 3P dikurangi Q sama dengan 12. Dan 7Q dikurangi 3R sama dengan 0. Itu permasalahan yang keempat. Kita lanjutkan. Permasalahan yang kelima cukup panjang ya. Bu Sari mempunyai uang pecahan 5 ribuan, 10 ribuan, dan 20 ribuan. Jumlah uang tersebut adalah Rp160.000. Uang pecahan 10 ribuan 6 lembar lebih banyak daripada uang pecahan 5 ribuan. Banyak lembar uang pecahan 20 ribuan 2 kali banyak lembar uang pecahan 5 ribuan. Jika X, nah kebetulan di sini sudah dibantu untuk permisalannya ya. Jadi nanti kita gunakan permisalan yang sudah sudah ditulis di dalam soal tersebut. Jika X menyatakan banyak lembar uang 5 ribuan, Y menyatakan banyak lembar uang 10 ribuan, dan Z menyatakan banyak lembar uang 20 ribuan, maka SPLTV yang menyatakan hubungan pecahan-pecahan uang tersebut adalah, nah, karena di sini yang ditanyakan, yang diketahui di dalam soal itu uangnya, maka di sini permisalannya adalah banyak lembar uang pecahan 5 ribuan. Jadi ada kata tambahan banyak lembar uang pecahan. Nah, di sini untuk yang 5 ribuan adalah X, yang 10 ribuan adalah Y, dan 20 ribuan adalah Z. Nah, kita tulis untuk model matematikanya. Di situ
jumlah uang keseluruhan. Jadi jumlah uang keseluruhannya, mohon maaf di situ bukan 16.000 ya, tetapi seharusnya 160.000. Saya kurang 01 untuk penulisannya. Karena di situ uang pecahan 5 ribuan, berarti kita menuliskannya bukan hanya X saja, tetapi 5.000 X di sini ya. Pecahan 5 ribuan. Jadi berarti di sini 5.000 X. Nah, jumlah uang keseluruhannya kan 160.000. Berarti di sini 5.000 X. Nah, kemudian untuk pecahan yang 10 ribuan ya berarti bukan hanya Y saja, tetapi 10.000 Y. Dan yang pecahan 20 ribuan kita tulis 20.000 Z. Kenapa tidak kita tuliskan ke dalam bentuk X, Y, dan Z? Karena di sini yang diketahui di dalam soal adalah jumlah uang keseluruhan, bukan banyak lembar uang pecahan ya. Bedakan antara jumlah dan banyak, seperti itu. Ya, jadi itu alasannya kenapa di sini menggunakan 5.000 X, 10.000 Y, dan 20.000 Z. Itu model yang pertama. Sekarang untuk model yang kedua, kita lihat banyak pecahan 10 ribuan. Nah, di sini kan uang pecahan 10 ribuan 6 lembar lebih banyak daripada uang pecahan 5 ribuan. Bisa saya persingkat kalimatnya menjadi banyak pecahan 10 ribuan sama dengan pecahan 5 ribuan ditambah 6 lembar. Karena di sini untuk pecahan 10 ribuannya banyaknya 6 lebihnya ya, atau 6 lembar lebih banyak dari pecahan 5 ribuan. Nah, karena di sini menggunakan kata banyak ya, maka yang kita tulis bukan lagi seperti model yang pertama, tetapi ini cukup X, Y, atau Z saja. Nah, di sini kita tulis Y sama dengan X ditambah 6. Nah, beda ya antara jumlah dan banyak. Kalau banyak berarti hanya variabelnya saja. Itu. Kemudian selanjutnya di sini ada tambahan lagi banyak lembar. Nah, menggunakan kata banyak lagi. Banyak lembar uang pecahan 20 ribuan ya, 2 kali lebih banyak, 2 kali banyak. Nah, di sini menggunakan kata 2 kali banyak ya, 2 kali banyak lembar uang pecahan 5 ribuan. Jadi nanti kita kalikan. Nah, di sini saya persingkat kalimatnya. Banyak pecahan 20 ribuan sama dengan 2 kali banyak pecahan 5 ribuan. Bisa kita tulis Z sama dengan 2X karena banyak pecahan 20 ribuan di sini permisalannya adalah Z. Kemudian banyak pecahan 5 ribuan permisalannya adalah X. Nah, sama dengan ini ya, Z sama dengan 2X. Nah, kita sederhanakan bentuk PLTV ini. Nah, jumlah uang keseluruhan tadi ya 160.000. Nah, 5.000 X ditambah 10.000 Y ditambah 20.000 Z sama dengan 160.000. Ini bisa kita sederhanakan menjadi X ditambah Y, X ditambah 2Y ditambah 4Z sama dengan 32. Atau masing-masing itu dibagi 5.000 ya. 5.000 dibagi 5.000 menjadi X, 10.000 dibagi 5.000 2, 20.000 dibagi 5.000 berarti di sini 4. Nah, 160.000 dibagi 5.000 hasilnya 32. Itu model yang pertama. Model yang kedua, tadi kita memperoleh Y sama dengan X tambah 6. Nah, kita bisa mengubahnya menjadi Y dikurangi X sama dengan 6. Seperti itu. Atau bisa kita tulis negatif X. Jadi kita urutkan saja sesuai abjad menjadi negatif X ditambah Y sama dengan 6. Selanjutnya model yang ketiga, nah disitu adalah Z sama dengan 2X, bisa kita ubah menjadi Z dikurangi 2X sama dengan 0, atau boleh juga ditulis negatif 2X ditambah Z sama dengan 0. Ini saya ubah ke dalam bentuk yang paling mudah. Jika kalian bisa menggunakan cara yang lain boleh-boleh saja, asalkan nanti hasilnya sama. Nah, kita tulis SPLTV-nya. Untuk permasalahan yang keenam, jumlah 3 bilangan adalah 75. Bilangan pertama, 5 lebihnya dari jumlah 2 bilangan lainnya. Bilangan kedua sama dengan 1/4 dari jumlah 2 bilangan lain. Model matematikanya adalah, nah kita misalkan seperti tadi, bilangan pertama kita misalkan A, bilangan kedua B, dan bilangan ketiga C. Nah, jumlah ketiga bilangan sama dengan 75. Berarti bisa kita tulis A ditambah B ditambah C sama dengan 75.
5. Bilangan pertama 5 lebih sama dengan 5 lebihnya dari jumlah dua bilangan lain. Nah, bilangan pertama di sini adalah, di sini kita misalkan A, berarti di sini kita tulis A. 5 lebihnya dari jumlah dua bilangan lain. Nah, jumlah dua bilangan lain yang dimaksud adalah B plus C, ya, karena A sudah disebutkan di awal. Berarti di sini B ditambah C ditambah 5, karena ada kata 5 lebihnya. Selanjutnya, bilangan kedua sama dengan 1/4 dari jumlah dua bilangan lain. Nah, bilangan kedua itu kan B. Kemudian bilangan yang lain berarti A dan C. Nah, di sini bisa kita tulis 1/4 dalam kurung atau dikalikan dengan A ditambah C. Jadi hati-hati di sini kita harus menggunakan kurung ya. Karena ini 1/4 dari jumlah dua bilangan yang lain. Artinya 1/4 ini nanti dikalikan dengan A ditambah C. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Jumlah ketiga bilangan tadi adalah 75, berarti di situ bisa kita tulis A ditambah B ditambah C sama dengan 75. Nah, itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, tadi kita menghasilkan seperti ini. Ini bisa kita tulis menjadi A dikurangi B dikurangi C sama dengan 5. Kemudian yang ketiga, bilangan kedua sama dengan atau B sama dengan 1/4 dikalikan A ditambah C. Nah, di sini kenapa bisa menjadi 4B sama dengan A ditambah C? Nah, ini kan bentuknya perkalian. Karena bentuknya perkalian, maka 4 ini bisa kita kalikan silang dengan B. Jadinya adalah 4B sama dengan A ditambah C. Atau bisa kita ubah menjadi, ya, jadi A-nya ini pindah ke ruas kiri menjadi negatif A, ditambah 4B, C-nya pindah ke kiri menjadi negatif C sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan yang ketiga. Itu bisa kita tulis ke dalam bentuk. Itulah contoh bagaimana cara kita membuat model matematika atau model SPLLTV sesuai dengan permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.